Baik, selamat berjumpa kembali dalam seri lalu lintas. Kali ini kita akan membahas tentang analisis kinerja simpang tak bersinyal. Untuk pengertian simpang tak bersinyal, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi, aturan-aturan apa saja yang berlaku pada simpang tak bersinyal, secara khusus sudah saya bahas pada video sebelum ini. Silahkan kalau Anda tertarik, Anda bisa melihat videonya. Untuk kesempatan kali ini khusus untuk analisis kinerja. Jadi analisis kinerjanya khusus untuk simpang tak bersinyal. Nah, sebagai contoh untuk analisis ini saya ambilkan dari contoh yang ada di Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997. Meskipun sekarang sudah berlaku secara resmi PKJI atau Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia, namun karena ketika materi ini dibuat masih menggunakan MKJI, maka akan saya buat contohnya dengan materi yang ada di MKJI. Nah, untuk contoh kita akan membahas tentang simpang tak bersinyal 4 lengan atau simpang 4 tak bersinyal. Kemudian kinerja yang akan kita ukur adalah kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian. Simpang yang akan kita tinjau, ini sebagai contoh saja, adalah simpang antara Jalan Marta Dinata dan Jalan Anggrek di Kota Bandung. Data yang digunakan adalah data lalu lintas di tempat tersebut, di simpang tersebut, pada tahun 1996 atau sebelum MKJI 97 ditetapkan. Menggunakan data lama nggak masalah karena ini hanya sebagai contoh saja. Namun apabila nanti Anda akan melakukan analisis kinerja, mestinya harus menggunakan data terbaru. Nah, pada simpang ini dijelaskan bahwa simpang tersebut adalah pertemuan antara Jalan Marta Dinata dan Jalan Anggrek. Kemudian Jalan Marta Dinata adalah jalan mayornya, sementara jalan minornya adalah Jalan Anggrek. Simpang ini berada di Kota Bandung yang berpenduduk 2 juta orang. Itu data di soal ini. Kemudian pada contoh ini nanti juga akan kita bahas, bila derajat kejenuhan lebih besar dari 0,85, usahakan untuk mengurangi nilai tersebut. Jadi di sini ditanyakan, apabila ternyata simpangnya derajat kejenuhan dari simpang tersebut lebih dari 0,85, artinya kondisinya sudah tidak baik, maka bagaimana usahanya? Nanti akan dibahas alternatif-alternatif yang bisa dilakukan pada simpang tersebut. Kemudian kita analisis kinerjanya kembali ketika analisis itu nantinya akan diterapkan. Ini adalah denah lokasinya, ya, singkat saja, nanti bisa diulang-ulang karena ini berbentuk video, nanti bisa Anda putar ulang-ulang untuk melihat seperti apa datanya. Jadi pertemuan antara Jalan Marta Dinata dan Jalan Anggrek. Ini kondisi geometriknya, lebarnya di sisi D ini adalah 8 meter, di B ini adalah 7,8 meter, sementara Jalan Anggrek 6 meter di A dan di C. Kemudian bahu jalannya tidak diperkeras, lebarnya masing-masing sudah tertera pada gambar ini. Nah, ini adalah data dari arus lalu lintas yang melewati simpang ini, misalnya saja dari pada lengan A yang ke kiri adalah 173 kendaraan per jam, jadi kendaraan bukan SMP ya, total jumlah kendaraan. Kemudian yang lurus 136 dan ini 103. Tentunya ini nanti harus kita analisis lebih rinci, kita lebih rincikan lagi jenis kendaraan apa saja yang ada di 173, di 136, 103 dan sebagainya di sini. Data rincinya adalah seperti ini ya, misalnya saja di lengan C. Untuk kendaraan ringannya light vehicle, ini LV ini light vehicle, ini left turn, ini straight, ini right turn. Ya, untuk lengan pendekat C, kendaraan ringannya yang ke kiri 9, yang lurus 73, yang kanan 9. Sementara heavy vehicle-nya
yang ke kiri 0, yang lurus 3, yang ke kanan 0 ya. Itu adalah data arus lalu lintas yang ada di simpang itu. Semua lengan sudah ada datanya, tentunya ini diambil atau didapatkan dari data survei. Nah, kemudian data-data itu kita masukkan ke dalam formulir yang sudah disediakan oleh MKJI. Biasanya pada setiap bab yang ada di MKJI untuk analisis kinerjanya sudah ada formulir kosong. Bisa Anda fotokopi atau Anda cetak, karena bisa di-download secara gratis filenya, file dari MKJI. Kemudian Anda siapkan formulirnya untuk kita coba mengisi, atau kalau tidak yang sudah terisi juga sudah ada, dan saya tampilkan di sini juga sama persis, tapi akan dijelaskan di sini angka-angka itu asalnya dari mana. Mungkin dari Anda masih banyak yang bingung. Nah, formulir pertama dari MKJI itu adalah formulir USIG1 atau Unsignalized yang pertama. Nah, isinya seperti ini adalah separuh dari formulir. Di bawahnya itu isinya ini. Karena terlalu kecil kalau saya tampilkan dalam satu halaman, maka saya potong supaya kelihatan. Ini potongan yang di atas harus kita isi dulu. Kapan ini data lalu lintasnya ini diambil. Jadi tanggal ini adalah tanggal data lalu lintas, bukan tanggal analisis ya. Kemudian kotanya dari mana, di mana, jalan utamanya namanya apa saja, periodenya misalnya pagi, siang, sore juga ditulisin. Karena ini data volume lalu lintas 1 jam, maka yang ditulis ini adalah periode untuk 1 jam. Gambarnya ini sama dengan yang saya gambar tadi, atau sebenarnya saya hanya mengutip atau memperjelas gambar yang sudah ada di dalam MKJI ini. Nah, kemudian formulir ini sebenarnya pertama kali kosong ya, kemudian kita isi ya. Ya, harusnya ini kosong, angka 1, 0, 2, 3, 4 dan seterusnya ini kosong semua ya, tinggal kita isi angka-angkanya. Caranya bagaimana? Misalnya saja ini kendaraan ringan atau LV ini 102 di sini ya, yang left turn atau belok kiri di lengan A, kemudian straight-nya 80 dan right-nya belok kanannya 60. Sekali lagi kita lihat jalan minor atau lengan A untuk kendaraan light vehicle, kendaraan ringan, jumlah kendaraannya berapa? Kita lihat pada data kita ya, ini kita lihat 102, 80, 60 gitu ya. Kita lihat di sini yang A 102, 80, 60 gitu ya. Itu kita masukkan. Jadi angka ini tinggal kita masukkan dulu pada formulir ini. Mana yang bisa masukkan kita masukkan, baru nanti kita hitung. Contoh yang lain lagi, misalnya saja untuk heavy vehicle ini ya, yang di sini minor C aja ya, misalnya saja ya, di lengan C di sini tulisannya 030 ya, 030. 030 ini asalnya dari mana? Kita lihat minor C HP, minor C HP 030 ya, angkanya dari situ. Nah, semuanya kita masukkan di situ, kemudian baru kita kalikan dengan nilai EMP-nya. Nah, nilai EMP-nya ini kita masukkan. Untuk EMP mobil penumpang itu 1, kalau kendaraan berat 1,3, sepeda motor 0,5. Jadi kalau kendaraan ringan dikalikan EMP-nya 1, ya nilainya sama dengan nilai itu sendiri ya. 102 di sini juga pasti 102. Kalau kita lihat kalau yang kendaraan berat ini 3 dikalikan 1,3 hasilnya 3,9, kita bulatkan 4 dan seterusnya. Nah, maka di sini kalau kita total, ini total juga kita isi setelah kita kalikan antara jumlah kendaraan per jam menjadi SMP per jam ini ya. Kita jumlah semua di sini 142, 142, tapi kalau di heavy vehicle pasti akan berbeda. Motorcycle juga pasti akan berbeda. Di heavy vehicle pasti nilai di sini lebih tinggi daripada di sini. Motorcycle nilai ini adalah separuh dari nilai ini. Nah, ketika semua nilai ini sudah kita isi, kemudian kita lihat rasio beloknya berapa perbandingan antara kendaraan yang berbelok dengan total kendaraannya. Kita isi angkanya, kemudian kita jumlahkan ya. Ini jumlahkan total kendaraannya yang di jalan minor itu ada 450 kendaraan
yang memasuki simpang, sementara jalan utamanya adalah 2404, maka totalnya adalah 2854. Untuk total kendaraan yang berbelok, ini yang left turn belok kiri ini ada 301 ya, SMP, kemudian di sini 284. Nah, kalau rasio kendaraan berbelok itu menghitungnya dari jumlah kendaraan ya, bukan dari SMP-nya, tapi dari jumlah kendaraannya. 364 dibagi dengan 3412, nilainya sama dengan 0,11 gitu ya, dan seterusnya. Untuk kendaraan tidak bermotor juga diisi di sini, tinggal kita ikuti saja, dijumlahkan. Kemudian rasio jalan minor dan jalan utama ya, tinggal jalan minornya berapa. Jalan minornya adalah 546, jalan utamanya adalah 3412 ya, maka rasionya seperti ini, tinggal kita hitung. Kemudian unmotorized dibagi dengan motorized vehicle. Motorized vehicle ya light vehicle, heavy vehicle, motorcycle gitu ya, kita hitung ya. Maka perbandingannya antara jumlah kendaraan tidak bermotor, yang tidak bermotor totalnya kan 139, total dari ya ini 139 ya, tambah ini total utama BD 139, AC 143, ini total dari kendaraan tidak bermotornya. Kemudian nanti itu dibagi dengan total kendaraan yang bermotor, nilainya ketemu 0,083. jadi total kendaraan tidak bermotor adalah 143 ditambah dengan 139 di jalan utama 139, di jalan minornya 143, dibagi dengan total kendaraan. Nah, kemudian kalau sudah diisi semua, kita berangkat ke formulir berikutnya ya. Ini saya potong-potong formulirnya, harusnya dengan formulir yang itu dan ini ya, itu satu formulir. Ini yang ketiga ya, nomor 3 ini kan hanya 1, 2 ya. Nah, sebenarnya ada lagi yang ketiga tadi, cuma saya potong supaya bisa tampak lebih besar. Nah, abaikan dulu 2, 3, 4, 5 ini ya, baris 2, 3, 4, 5 kita abaikan dulu, jangan dilihat dulu, nanti tidak bingung. Jangan dilihat dulu 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 ini adalah angka-angka ketika kita akan melakukan perbaikan atau simulasi perbaikan terhadap simpang yang ada. Kondisi yang pertama atau baris yang pertama ini adalah menunjukkan kinerja kondisi saat ini, kondisi existing. Yang kita lihat yang baris pertama dulu. Nah, kita masukkan jumlah lengan simpangnya 4 ya, 4, WA nya 3 itu dari mana? 3 itu dari sini ya, dari sini 3 dari sini, karena ini lebarnya 6, maka separuhnya kan ini 2 arah, separuhnya 3, maka lebar pendekatnya adalah 3, sama dengan ini ya, lebar pendekatnya 3. WC juga sama, C yang di bawah, kemudian rata-ratanya berapa. Kemudian untuk jalan utamanya, jalan Marta Dinata, karena lebarnya yang satu itu 7,8, yang lengan B, maka separuhnya adalah 3,90, karena itu jalan 2 arah, maka per arahnya adalah separuh dari lebar total jalan. Kemudian untuk lengan C nya 8 meter, maka separuhnya 4,0. Kemudian rata-ratanya dari jalan utama adalah 3,95. Kemudian rata-rata pendekatnya 395 ditambah dengan 3, atau lengan jalan mayor ditambah lengan jalan minor, pendekat jalan mayor ditambah pendekat jalan minor dibagi 2 ketemu 3,48. Nah, jumlah lajurnya tinggal kita isi. Jumlah jalan di jalan minor lajurnya 2, jalan utama juga 2, maka tipe simpangnya adalah 422, 4 lengan 2 di minor
2 di mayor ya, 4 lengan, 2 lajur di minor, 2 lajur di mayor. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel yang di bawahnya, atau tabel untuk menghitung kapasitas ini ya. Untuk menghitung kapasitas, sekali lagi 2, 3, 4, 5 ini tolong diabaikan dulu. Kita lihat baris yang pertama dulu. Baris yang pertama kita lihat, maka kalau kita akan mengisi di sini, kita lihat tabel B21. Nggak usah bingung-bingung, ini sudah saya tampilkan, tapi kalau Anda mau melihat silahkan buka MKCI di tabel B21. Tabel B21 isinya kapasitas dasar menurut tipe simpang. Karena simpang kita itu 422, tinggal kita lihat 422, tarik ke kanan, kapasitas dasarnya adalah 2900 SMP per jam. Tinggal kita masukkan sini 2900 SMP per jam. Kemudian lebar pendekat rata-rata, kita hitung faktor penyesuaiannya, karena kapasitas dasar sama dengan kapasitas simpang kan sama dengan kapasitas dasar dikalikan dengan faktor-faktor penyesuaian ini ya, faktor-faktor penyesuaian ini. Nah, faktor-faktor penyesuaian ini kita lihat dari di sini ada keterangannya. Misalnya lebar pendekat rata-rata, kita lihat gambar B31 ya, sudah saya siapkan di sini gambar B31 faktor penyesuaian lebar pendekat. Silakan kita lihat rata-ratanya tadi lebar pendekat, saya scroll lagi ke atas, Nah, ini 3,48 ya, lebar pendekatnya 3,48. Kita masukkan angkanya di sini, rata-ratanya 3,48 ya. Kalau grafik saya tidak terlalu baik menariknya ya, mohon maaf, ini hanya perkiraan saja. Memang sebaiknya kita tidak menggunakan secara grafis, tapi menggunakan rumus. Tapi saya kasih tahu dulu caranya seperti ini. Rata-rata lebar pendekat tadi 3,48 kita masukkan, kita tarik ke atas sampai menyentuh kurva yang sesuai dengan jenis simpangnya. Karena simpangnya 422 ya, maka kita tarik sampai garis 422. Nah, ketemu di sini. Ketika sampai di sini kita tarik ke sini. Nah, nilainya sekitar 1 ya, 1, berapa atau sama dengan 1 kita belum tahu ya. Untuk cek persisnya berapa, kita lihat di sini ya. Kita pilih simpangnya jenisnya berapa, 422. Kalau itu simpangnya jenis 322, maka Anda gunakan rumus ini dan sebagainya. Karena 422 kita gunakan, maka faktor koreksinya sama dengan 0,7 ditambah 0,0866 kali lebar rata-rata lebar pendekat ya. Rata-rata lebar. Apa itu lebar pendekat? Lebar pendekat adalah lebar bagian pendekat yang diperkeras, diukur di bagian tersempit di sebelah hulu. Jadi kalau ada simpang jalan, lebar yang paling kecil di simpang itulah yang disebut dengan lebar pendekat. Nah, dari nilai di sini ketika kita masukkan angka 3,48 ini, nah, kita masukkan di sini ketemu angkanya 1,001 ini ya, 1,001. Ya, sama ketika kita menarik garis hasilnya 1 ya kalau di sini. Karena kalau secara grafis tidak mungkin kita kemudian di sini menyimpulkan 1,001 gitu kan. Juga nggak bisa ya, tapi kalau secara numeris atau dengan rumus kita bisa dapatkan angkanya sebenarnya berapa sih yang di sini. Oh, ternyata sama dengan 1,001. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Kemudian median jalan, faktor penyesuaian median jalan utama. Nah, tinggal kita lihat tabel B41 ya, tinggal kita lihat tabel B41. Di sini sudah saya siapkan tabel B41. Faktor penyesuaian median jalan utama atau FM. Nah, jalan itu diketahui tidak ada median jalan utama, maka faktor penyesuaiannya adalah 1. Nah, tinggal kita masukkan di sini, faktor penyesuaiannya adalah 1. Mudah toh? Ini bukan 10 ya, tapi ini 1,0. Kemudian untuk ukuran kota kita lihat tabel B51. Saya lagi tinggal kita lihat di sini ya, FCS City Size ya. Tabel B51 kita sudah siapkan di sini, tabel 51 faktor penyesuaian ukuran kota. Nah,
jumlah penduduknya adalah 2 juta. Kita lihat di sini 2 juta, maka dia berada di sini sebagai kota besar. Maka faktor penyesuaiannya tinggal kita tarik ke kanan sama dengan 1 ya. Karena 2 juta berada di angka antara 1 sampai 3, maka faktor penyesuaiannya adalah 1. Nah, tinggal kita masukkan di sini sama dengan 1 untuk faktor penyesuaian kapasitas dari si ukuran kota. Bagaimana untuk hambatan samping? Dari mana angka 0,854? Nah, ini agak butuh perhatian ya. Tabel B61 ini sudah ada tabel B61. Nah, ini tabel B61. Tadi di soal dikatakan bahwa dia berada di daerah komersial, kemudian kelas hambatan tinggi. Nah, kelas hambatan tinggi. Kemudian kita lihat rasio kendaraan tak bermotornya. Nah, rasio kendaraan tak bermotornya berapa tadi? Di angka di tabel kita. Rasio kendaraan tidak bermotor. Coba kita lihat rasio kendaraan tidak bermotor di sini. Angkanya berapa? Rasio kendaraan tidak bermotor 0,083 ya. Angkanya kita lihat dari sini. Perbandingan antara unmotorized dengan motorized vehicle 0,083, maka ini kita gunakan untuk mencari nilai yang sesuai. Nah, nilai itu berada antara nilai di sini ya, 0,083 antara 0,05 dan 0,1 ya, antara itu. Maka nilainya ya bisa antara 0,88 sampai 0,84. Nah, terus bagaimana kita memilih angkanya? Tenang saja, kita bisa melakukan interpolasi dari angka di sini. Kalau angkanya nilai rasionya 0,05, maka nilai penyesuaiannya 0,88. Kalau rasionya 0,1, maka penyesuaiannya 0,84. Nah, kalau 0,083 bagaimana? Nah, sudah saya siapkan di sini cara perhitungannya. Kalau 0,05 nilainya 0,88, kalau 0,1 nilainya 0,84. Bagaimana dengan 0,083? Kita bisa gunakan cara interpolasi ya. Ini saya coba gambarkan dengan segitiga. Saya tidak menggunakan rumus-rumus yang harus dihafalkan, tapi saya kira ilmu trigonometri seperti ini bisa Anda gunakan untuk menghitung berapakah nilai interpolasinya. Nah, caranya demikian. Anda buatkan grafik seperti ini sederhana. Anda garis-garis seperti ini ya. Kalau 0,05 nilainya 0,88, kalau 0,10 nilainya 0,84, Anda tarik ke sana, kemudian Anda berdata 0,83, Anda tarik ke sana. Maka 0,83 akan nilainya akan sekian. Pasti nilainya antara 0,84 dan 0,88. Tidak mungkin nilainya akan sama dengan di atas ini atau di bawah ini. Kalau nanti hasil Anda adalah di atas ini atau di bawah ini, maka dipastikan bahwa perhitungan Anda salah. Nah, coba kita lihat. Setelah itu saya buat segitiga begini ya, segitiga ini. Nah, kalau kita lihat segitiga ini, maka segitiga ini Anda perhatikan kursor ini, dan segitiga ini sebangun ya. Nah, sebangun karena apa? Sudut-sudutnya sama ya. Ini sudutnya sama, ini sudutnya sama dengan itu. Ini ya sama dengan dua segitiga ini sudutnya ya. Maka perbandingan sisi-sisinya sama. Atau bisa kita tuliskan A bagi X ya. A per X sama dengan B ini dibagi dengan C. A bagi X sama dengan B dibagi dengan C. Maka X-nya akan sama dengan A kali C dibagi dengan B. Atau sama dengan A-nya berapa? A adalah selisih antara 0,083 dan 0,1 sama dengan 0,017. Kemudian C-nya berapa? C-nya selisih antara 0,84 dan 0,88 atau 0,004. Nah, kemudian B-nya berapa? B-nya selisih antara 0,05 dan 0,1. Jadi atau 0,05.
Nah, sehingga X-nya ketemu 0,0136. Ini X itu dari sini sampai sini ya, bukan dari sini sampai sini. X hanya dari sini sampai sini. Nah, oleh sebab itu kita tahu bahwa dari sini sampai sini itu adalah sama dengan ini 0,84. Maka dari sini sampai total di atas di sana sama dengan 0,84 ditambah dengan X, atau 0,84 ditambah 0,0136 sama dengan 0,08536, atau dibulatkan menjadi 0,854. Itu adalah nilai faktor penyesuaian untuk nilai 0,83. Kita lihat di sini. Nah, kita masukkan 0,584. Jadi angka 0,584 itu dari situ ya. Jadi mungkin kalau masih ada yang bingung, jangan khawatir, nggak usah dihafalkan rumus, Anda pasti sudah hafal rumus-rumus trigonometri ya. Oke, kemudian untuk belok kiri bagaimana? Untuk belok kiri kita lihat di gambar B71. Gambar B71 sudah saya siapkan di sini. Gambar B71 ini faktor penyesuaian belok kiri. Di situ angkanya adalah 0,11 ya, 0,11. Kita tarik ke sana ke atas, kemudian kita tarik ke kiri, ketemunya 1, berapa ini, 0,2 atau berapa itu ya. Nah, untuk nilai tepatnya kita gunakan rumus ini ya, 0,84 kali 1,61 kali PLT. Ketemunya berapa? Kita lihat di sini. Ketemunya adalah ya, rasio belok kiri 1,017 ya, 0,17. Nah, kalau dengan gravitas tadi kan 1,017. Kalau kita pakai grafik kan ketemunya 1,02 ya, tapi kalau secara numeris ada rumusnya, kita bisa hitung dengan lebih akurat. Nah, angka ini tadi mungkin masih ada yang bingung, angka ini tadi dari mana rasio belok kirinya. Rasio belok kirinya ya tinggal kita lihat dari hasil perhitungan kita di tabel yang pertama tadi. Mana ini ya, rasio belok kirinya kan ini, rasio belok kiri. Nah, 0,11 ya, 0,11 ini, 0,11 ini adalah rasio belok kiri. Tinggal kita masukkan di sini 0,11 ya, kita tarik di sini. Oke, mudah sekali toh. Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk belok kanan sama. Untuk belok kanan kita lihat gambar B81. Kalau belok kiri B71, belok kanan B81. B81 sudah saya siapkan juga. Nah, B81. Nah, grafik ini khusus untuk 3 lengan. Ingat, grafik ini untuk 3 lengan. Untuk 4 lengan, faktor belok kanannya sama dengan 1. Nggak perlu kita hitung. Di sini sudah dijelaskan faktornya 1. Tinggal kita masukkan di sini faktornya 1. Nah, faktornya 1. Oke. Kemudian faktor untuk rasio minor bagi total seperti apa? Nah, untuk itu kita lihat gambar 91. Gambar 91 kita lihat gambar 91, gambar 91. Nah, ini gambar 91, faktor penyesuaian arus jalan minor. Kita lihat untuk tipe simpangnya 422. Sini kok IT ya, kudunya TS, tipe simpang. IT itu kan intersection type ya, atau tipe simpang ya. Harusnya pakai bahasa Indonesia. Ini hanya selingan saja. 422, maka kita gunakan rumus ini ya. Nilainya akan sama dengan berapa lah, kira-kira sama dengan antara ini dan ini. Oke. Nah, kita lihat itu ya, gambar. Kalau kita ini tabelnya ya, kalau gambarnya ini ya, sebenarnya gambarnya ini tadi berapa, rasio arus jalan minornya 0, berapa tadi, rasio jalan minor. Kita lihat di sini ya, rasio jalan 0,158. Kita lihat di sini, kembali lagi ke
grafik tadi 0,158 kira-kira di sini. Kita tarik ke atas karena ini kurva gambarnya saya kopinya miring ya, agak miring nggak apa-apa, ini hanya untuk mengira-ngira saja dulu. Kita tarik sampai ke yang tipe 422 ini, tipe 4 yang 422 ini ya, 422 ini. Kemudian kita tarik ke sini, ketemunya sekitar 1,0 ini 0,24 ya, sekitar itu ya kalau secara grafis ya, 1,04 ya, 1,04. Nah, tapi nanti bisa anda hitung dengan ini ya, tinggal Anda masukkan PM-nya berapa, Anda masukkan. Nah, setelah dihitung, silakan Anda hitung sendiri ya. Dan sudah saya hitung juga, cuma nggak saya cantumkan hasil hitungannya, ketemu 1,032. Tadi saya mengatakan sekitar 1,04 ya, secara grafis ya, seperti itu. Nah, sehingga kapasitasnya tinggal kita kalikan kapasitas dasar dikalikan dengan faktor-faktor penyesuaian ini. 2900 kalikan 1,001 dikalikan 1 dikalikan 1 dikalikan 0,854 dikalikan ini dan seterusnya, ketemu 2602. Ini adalah kapasitas simpang tersebut ya. Pada kondisi sekarang ini belum diapa-apakan ya, belum diapa-apakan kondisinya, atau disebut dengan kondisi existing adalah 2602. Sekali lagi abaikan dulu yang 2345 ini ya, garis 2345 ini kita abaikan dulu ya. Kapasitasnya sudah terjawab, bisa kita jawab. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah berapa kapasitas derajat kejenuhan, tundaan, peluang antrian ya, kapasitasnya sudah bisa kita jawab, 2602 SMP per jam. Jangan lupa satuannya ditulis SMP per jam. Oke. Nah, sampai di situ apakah ada kesulitan? Saya kira tidak ya, cukup jelas. Nah, kita lanjutkan ke bab yang ketiga, yaitu tentang perilaku. Di dalam perilaku ini akan dihitung atau ditentukan berapa nilai derajat kejenuhan dan tundaan serta peluang antreannya. Nah, untuk bisa mengisi angka-angka di sini, kita masukkan dulu arus lalu lintas totalnya tadi. Ini dalam SMP per jam 2854. Dari mana ini 2854? 2854 dari total kendaraan yang masuk simpang. Kita lihat lagi data kita 2854. Sorry, ini 2854 ya. Di sini semoga kursornya ini bisa membantu. 2854 total utama dan minornya 2854 SMP per jam. 2854, kemudian kita masukkan di sini total arusnya. Yeah. Kemudian derajat kejenuhannya bagaimana? Untuk derajat kejenuhannya silahkan lihat, derajat kejenuhannya sama dengan apa? Sama dengan arusnya dibagi dengan kapasitas. Kapasitasnya berapa ya? Kapasitasnya ini tadi. Kapasitasnya sudah kita hitung tadi berapa? 26 berapa gitu ya? 2602 ini ya, 2602. Kapasitasnya, arusnya adalah 28 sekian, 28 berapa tadi? 2854. Nah, tentunya pasti ini kalau lebih besar daripada dari kapasitasnya, maka DS-nya pasti nilainya lebih dari 1. Di sini kalau kita bagi antara 2854 dengan 2600 sekian tadi, ketemunya 1,097. Nah, dari sini jawab tadi di pertanyaannya berapa derajat kejenuhannya, ketemu 1,097. Nah, nanti ini juga untuk menjawab pertanyaan B, kalau nilai ini lebih dari 0,85 harus bagaimana? Nah, ini kan ternyata 0,8 lebih dari 0,85, makanya kita nanti harus melakukan simulasi-simulasi agar ini nilainya bisa turun. Nah, simulasinya itu nanti kita hitung di baris 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5 ini ya, nanti akan saya jelaskan. Kita lihat dulu tetap di baris 1 dulu. Derajat kejenuhannya sudah terjawab. Kemudian untuk tundaan lalu lintas simpangnya bagaimana? Kita lihat gambar C21, gambar C21 ya, C21 sini sudah ada gambar C21 tundaan lalu lintas simpang PS versus derajat kejenuhan. Derajat kejenuhannya berapa? 1,09 berapa, hampir 1,1. Di sini kita tarik ke atas sampai menyentuh kurvanya, kita tarik ke kiri. Nah, sekitar 20 sekian ya. 21 sekian. Nah, kita kurang mantap dengan nilai ini ya, kita gunakan rumus ini ya, kita gunakan karena DS-nya lebih dari 0,6 maka kita gunakan rumus yang ini. Kalau DS-nya kurang dari atau sama dengan 0,6 kita gunakan rumus yang atas ini. Kalau angkanya kita masukkan di sini maka ketemunya di sini 21, sekian ya, sama dengan di grafik. Kalau di grafik tidak bisa sampai sedetail ini. Kemudian untuk tundaan lalu lintas jalan utama kita lihat gambar C22 ini ya, untuk DS nya sama 1,09 sekian, kita tarik ini untuk jalan minor ya, ini untuk jalan mayor ya, hampir sama soalnya jalan mayor ini ketemu hampir sekitar 14 ya, hampir 14 sama dengan tadi. Silahkan gunakan rumus ini untuk lihat angka detailnya, sekitar 14. Kalau di grafik di sini ketemu berapa? 13,97, tepat sekali ya. Kalau di grafik 14 kurang dikitnya berapa? Nah, ternyata 13,97. Kemudian tundaan lalu lintas minor atau DMI nya berapa? DMI nya berapa? Kita lihat di situ, di sini kita lihat DMI. Oke, DMI kita lihat di sini. Nih. Tundaan lintas minor kita bisa hitung dengan rumus ini ya. Q total kali DTI dikurangi GMA mayor ya, dikalikan tundaan di mayor dibagi dengan total arus di minor. Nah, ini sudah saya buktikan dengan rumus. Q totalnya adalah tadi 2854 dikalikan DTI nya tadi sudah kita hitung. DTI nya adalah di sini kita hitung, ini DMA nya nggih. Ini DTI, DMA, ini arusnya dan seterusnya, tinggal kita masukkan. Silahkan nanti Anda hitung lagi kalau kurang percaya gitu ya. Q nya juga kita hitung dibagi 450, ini adalah arus untuk minornya. Silahkan Anda cek lagi di tabel. Yang pertama akan ketemu 9,3168 atau kita bulatkan 59,32, ketemu di sini 59,32. Sama ya. Kemudian tundaan geometriknya bagaimana? Tundaan geometriknya, nah mudah saja, karena DS nya lebih dari 1 maka tundaan geometriknya kita isi sama dengan 4 ya. Kalau kurang dari 1 nanti gunakan rumus ini ya, karena ini kebetulan di kasus yang kita bahas itu DS nya lebih besar daripada 1, maka tundaan geometriknya kita ambil 4. Langsung kita masukkan di sini, angkanya sama dengan 4. Kemudian tundaan simpangnya seperti apa? Maka tundaan simpangnya bisa kita hitung sama dengan tundaan geometrik ditambah tundaan lalu lintas ya. Delay of traffic, ini delay of geometry ya. DT itu delay of traffic, ini delay of geometry. Jadi total delay-nya adalah jumlah itu. Nah, kita jumlahkan ya, jumlah ini ya. Total geometrik simpang, ini tundaan lalu lintasnya. Ini tundaan lalu lintas, ini tundaan geometrik. Berarti 21,12 ditambah 4 sama dengan 25,12. Mudah sekali bukan? Tundaan simpangnya sudah ketemu. Ini satuannya apa? Satuannya detik ya. Kemudian peluang antreannya C31 ya, di sini juga sudah ada C31. Nah, gambar C31 kita lihat ya,
karena tadi DS nya 1,09 berapa gitu ya, 1,09 berapa ya, tinggal kita tarik garis sampai ke batas bawah, kita tarik ke sana, sampai ke batas atas kita tarik angkanya di sini berapa, di sini berapa, ini sekitar 42, 40 sekitar 48 ya. Kemudian yang batas atasnya sekitar 96, 48. Nah, kalau mau detail angkanya pakai rumus ini untuk yang batas atas, batas atas. Ini untuk batas apa ini? Ya, untuk batas atas. Ini untuk batas bawahnya. Oke. Nah, untuk batas atasnya, batas bawah seperti saya sampaikan tadi angkanya 49 sampai 97. Nah, apa sih sebenarnya peluang antrean itu ya? Peluang antrean itu apa? Di sini sudah saya jelaskan. Peluang antrean itu apa? Peluang antrean adalah peluang tipe persen peluang antrean adalah peluang antrean dengan lebih dari 2 kendaraan di daerah pendekat yang mana saja pada simpang tak bersinyal. Jadi peluang untuk harus antri di situ berapa persen? Ya, kalau nilainya tinggi ya hampir bisa dipastikan bahwa peluangnya cukup tinggi ya untuk antri ya, antri di situ ya, lebih dari 2. Di sini dikatakan lebih dari 2 kendaraan. Bisa Anda bayangkan kalau Anda di simpang lebih dari 2 kendaraan ya sudah Anda sudah merasa wah ini sudah tidak baik gitu ya. Peluang antrinya 90. Nah, ini pasti Pak, kalau antreannya peluangnya sudah sangat tinggi seperti itu, hampir 90, hampir 100% ya, pasti itu lebih dari 2 gitu ya, bisa hampir dipastikan seperti itu. Oke, sampai di sini. Nah, sehingga dari angka-angka itu bisa kita jawab pertanyaan tadi. Kapasitas jalannya 2602 cm per jam, derajat kejenuhannya 1,097, tundaan rata-rata dan sebagainya. Sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal tadi untuk kinerjanya. Nah, kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian sudah terjawab. Angka-angkanya sudah terjawab. Nah, kemudian kita beralih ke menjawab yang kedua. Bila derajat kejenuhan lebih besar dari 0,85, jika tadi ketemu derajat kejenuhannya sama dengan 1,09 berapa ya, jauh lebih besar daripada ini, maka di sini dikatakan usahakan untuk mengurangi nilai tersebut. Nah, mari kita bahas lagi satu persatu. Ya, tabel di sini masih menggunakan tabel ini, dilanjutkan di sini. Kita lihat 2, 3, 4, 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4 alternatif untuk perbaikan. Nah, alternatifnya apa saja? Alternatifnya sebenarnya kalau dibaca di MKCI ini saya tuliskan sama persis dengan yang di MKCI supaya Anda bisa memahami ini maksudnya foto kok ada seperti itu. Oke. Nah, alternatif yang kedua ini sebenarnya alternatif 1, tapi di sini dikatakan alternatif 2 karena di kolom 2 di baris yang kedua ya, supaya Anda nggak bingung nanti membacanya. Sebenarnya alternatif yang pertama untuk perubahannya. Saya hanya menyalin saja dari MKCI ya. Jadi nanti biar Anda nggak bingung alternatif 2 itu alternatif yang mana. Itu sebenarnya adalah maksudnya pada baris kedua, yaitu dengan anggapan bahwa hambatan samping di simpang tersebut menjadi rendah setelah dipasang rambu larangan berhenti, maka kapasitas simpang tersebut menjadi 2663. Jadi kalau misalnya saja di situ dipasang rambu larangan henti, dianggap dengan harapan supaya hambatan samping di simpang itu rendah, maka ya karena ada perubahan di sini, saya untuk hambatan samping ya. Nah, hambatan samping di sini rendah, maka kapasitasnya akan menjadi naik karena faktor penyesuaiannya menjadi lebih tinggi. Ya. Nah, saya tidak hitung satu persatu, nanti silakan Anda hitung lagi ya dengan rumus-rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Coba Anda hitung nanti kalau ini rendah, maka faktor penyesuaian di sini nilainya jadi berapa? Ya, tentunya antara 0,86 sampai dengan 0,9. Nah, bisa Anda gunakan interpolasi dengan rumus seperti ini, ketemu berarti nilainya kan pasti lebih tinggi daripada nilai di sini. Kalau nilai faktor penyesuaiannya lebih tinggi, berarti kapasitasnya menjadi lebih tinggi. Nah, di sini dikatakan
ketemu nilai 2663 ini ya, 2663. Nah, ketemu 2663. Dari 2663 itu dari mana? Dari tadi ketika faktor penyesuaian atau hambatan sampingnya kita kurangi ya, kita kurangi. Nah, silahkan Anda hitung lagi. Nah, coba akan saya jelaskan. Kemudian angka di sini kita masukkan ke dalam formulir ini lagi ya. Formulir mana tadi? Formulir yang karena ini tidak berurutan ya. Nah, di sini ya, alternatif yang pertama atau baris yang kedua ini, kalau di MKJ itu tulisnya alternatif yang kedua. Kapasitasnya tetap, tapi kapasitas dasarnya ya, kapasitas dasarnya tetap, lebar pendekatnya sama, medianya tidak ada, ukuran kotanya sama, hanya hambatan sampingnya berbeda. Ini nanti hambatan sampingnya ketemu 0,874. Silahkan Anda hitung nanti. Belok kirinya juga sama, belok kanannya sama, ininya sama, maka kapasitasnya akan menjadi 2663 karena ada perubahan di sini, sedikit menambah. Apa yang terjadi kalau ininya naik? Berarti DS-nya juga akan berkurang karena DS sama dengan harus dibagi dengan kapasitas. Karena kapasitasnya naik sebagai pembagi, maka nilai DS-nya pasti akan berkurang. Kita lihat di sini ya, di sini, maka DS-nya menjadi 1,072, masih di atas 1, masih jauh di atas nilai sasarannya adalah 0,85 ya, masih jauh. Berarti kalau kita hanya memasang rambu ya belum memenuhi sasarannya, karena yang kita inginkan adalah DS-nya harus kurang dari 0,85. Nah, maka ada alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua apa? Kalau di sini tulisnya alternatif 3 gitu ya. Yaitu kapasitas simpang meningkat menjadi 3619 setelah pelebaran pendekat. Jadi pendekatnya diperlebar, jalannya diperlebar dari 3,9 sampai 4 menjadi 6 ya, jadi 6 meter ya, ini di jalan utamanya ya, di jalan utamanya. Berarti jalannya menjadi berapa itu ya, ini pendekatnya, berarti jalannya menjadi 2 kali lipat itu, 12 meter gitu. Maka derajat kejenuhannya akan naik. Coba kita lihat kalau pendekatnya jadi 6 meter ya, pendekatnya jadi 6 meter. Kalau ini kan yang tadi kan 3,9 dan 4 ya. Nah, kalau semuanya menjadi 6 meter ya, berarti total jalannya, lebarnya kiri kanan jadi 12 ya, 6 meter. Kita lihat di SIG yang tadi ya, kita perlebar menjadi 6 meter. Kalau jalannya menjadi pendekatnya 6 meter, kita lihat untuk faktor penyesuaian pendekat ya, pendekat simpang ya, yang kita lihat pendekatnya jadi berapa itu ya, mestinya kan rata-rata dari itu ya, rata-rata dari itu nilainya pasti akan lebih besar ya, nilainya pasti akan lebih besar karena yang mayor jadi 6, yang minornya 3, tadi berapa, 3, ya. Kemudian kalau dibagi 2 berarti sama dengan berapa itu, 4,5 ya, 4,5. Nah, 6 tambah 3 sama dengan 9 bagi 2, 4,5. 4,5. Kemudian kita cari nilai faktor penyesuaian menjadi 1, berapa itu ya, 1,09 lah, 1,09 ya. Nah, faktor penyesuaiannya dari 1 menjadi 1,09. Nah, coba kita lihat tabelnya. Ini ya, 1, ini untuk lebar pendekatnya ya, ini ya. Berarti kapasitas
Oh sorry, jadi kapasitas dasarnya kalau yang alternatif 2 kita lihat. Kalau alternatif 2 itu tadi apa aja ya? Jadi lupa saya ya. Saking gerak ke atas bawah. Setelah pelebaran pendekat ya, setelah pelebaran pendekatnya saja ya, derajat kejenuhannya menjadi 0,930. Kita lihat di sini derajat kejenuhannya, karena kapasitasnya tentunya akan naik karena faktor penyusuan pendekatnya menjadi naik ya, maka kapasitasnya akan menjadi berapa ini di situ tadi ya. Nah di sini ya, di sini, nah ini ya, nah, ini menjadi 3069 ya, kapasitasnya 3069. Harusnya ini angkanya tidak lebih kecil ini, coba nanti dicek lagi ya. Nanti dicek lagi angkanya. Ini angkanya mestinya tidak sekian ya, ini ada kekeliruan masukan ya, dicek lagi. Kalau pendekatnya jadi diperlebar, itu mestinya angkanya di sini faktor penyusuannya menjadi lebih tinggi dong. Masa lebar pendekatnya lebih tinggi kok ini faktor penyusuannya lebih kecil kan, lucu kan ya. Oke. Nah, oke. Oh begini, sorry, bukan. Saya baru sadar ini ya, karena ada penyusuan lebar pendekat, berarti tipe jalannya menjadi tipe 424 ya, di sini betul ya, 424. Oh ini di sini 424 karena yang jalan mayornya menjadi 4 lajur ya, karena kalau 6 pendekatnya 6 meter itu kan bisa dibuat 2 lajur masing-masing 3 dan 3 gitu ya. Jadi tipenya 424. Kalau 424 itu maka kita lihat di 424 maka kapasitas dasarnya 3400 ya, 3400 ya, yang berubah di kapasitas dasarnya 3400 ya, 3400. Kemudian berarti lebar pendekatnya ya nanti disesuaikan karena dia menggunakan 2 lajur ya. Oke, dan seterusnya. Nah yang menarik yang kelima ini ya, yang kelima, atau di sini alternatif 5, sebenarnya alternatif 4 ya, alternatif 4 di sini, alternatif 4 sorry, alternatif. Nah pelebaran pendekat jalan utama menjadi 6, kemudian pendekat minor menjadi 3 dan menghilangkan hambatan samping. Nah kemudian pengaturan jalan searah pada jalan minor, pendekat C hanya merupakan jalan keluar, jadi arahnya dari A ke C, dari C ke A atau ke B nggak bisa ya, karena dia hanya jalan keluar saja. Nah nanti silakan diamati angka-angka yang ada di tabel tadi, kemudian Anda hitung ulang ya, meskipun angkanya sudah ada tapi coba Anda hitung ulang, sudah dibantu di situ angka-angkanya ya. Nanti tinggal kita Anda cek lagi ya. Nah dari keempat alternatif tadi, meskipun di sini tulisannya alternatif 5, maka derajat kejenuhan simpang tabusnya dapat dikurangi dengan menaikkan kapasitas simpangnya ya. Kapasitas simpang dinaikkan, kemudian harus ada perubahan satu arah, itu baru bisa secara signifikan mengurangi meningkatkan kapasitas jalan ya. Kalau kita lihat di sini alternatif yang paling bagus itu yang ini yang ke
ya. Yang kelima ya, yang kelima ini baru ketemu 0,835 ini karena jalannya dilebarkan, jalan utamanya hampir 2 kali lipatnya, kemudian C-nya itu hanya untuk keluar, ini baru ketemu sekian ini. Nah, kalau seperti ini baru nanti kita ajukan, kalau Anda sebagai ahli traffic gitu ya, diajukan untuk ke yang akan memutuskan seperti ini loh hasilnya, baru nanti diputuskan mana yang akan dipilih ya. Karena ini kan hanya di atas kertas, di lapangan kan bisa saja kalau nanti suatu jalan diubah menjadi satu arah, konsekuensinya seperti apa, kalau itu dilebarkan konsekuensinya apa, kan masih banyak faktor sosial yang mempengaruhi. Jadi mestinya perlu banyak kajian ketika kita misalnya di alternatif yang 5 ini kita memperlebar jalan hampir 2 kali lipatnya, itu kan berarti harus pembebasan tanah di kanan kiri ya, kemudian perubahan arus lalu lintas di lengan C menjadi satu arah, menjadi arah keluar saja, itu juga akan menimbulkan dampak-dampak sosial. Nah, itu tentunya harus mendapat perhatian khusus. Untuk sementara yang kedua mungkin tidak terlalu, itu kalau memang nilainya di bawah 0,85 mungkin bisa langsung dieksekusi karena hanya memasang rambu ya, tapi ternyata ya nilainya masih di atas 1. Nah, umpamanya yang baris kedua tadi, alternatif yang pertama tadi, umpamanya nilainya sudah di bawah 0,85 ya biasanya bisa langsung dieksekusi. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang analisis kinerja dari simpang tidak bersinyal. Semoga ini bermanfaat bagi Anda dalam melakukan analisis. Sekali lagi, ini hanya contoh, dan hasil ini kalaupun nanti datanya sama, hasil ini bukan final. Yang final adalah yang membuat keputusan, karena ketika melakukan perubahan pasti ada konsekuensi terutama non teknis yang mungkin kita tidak pelajari. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan beri komentar atau pertanyaan bila masih kurang jelas. Terima kasih, sampai jumpa di video-video yang lain.